kita semua, selamat jumpa kembali di ibadah online kita pada hari ini. Bagi sahabat-sahabat doa kami, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Yayasan Sola Gracia. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Sebelum kita mulai ibadah doa pengerja kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Betapa kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, di mana sebentar lagi kami anak-anak-Mu, pengerja Yayasan Sola Gracia, akan mengikuti ibadah doa pengerja. Kami rindu Tuhan Kau hadir dalam hati pikiran kami, kuasai kami pribadi lepas pribadi, urapi kami Tuhan, sehingga ibadah yang akan kami ikuti betul-betul kami merasakan kuasa-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Bapa kami menaikkan puji-pujian kami menaikkan sembah-sembah kami kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau sendingkan telinga-Mu untuk tetap mendengar seruan anak-anak-Mu. Terkhusus kami berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman buat kami semuanya Tuhan. Engkau berkati persiapan dari hamba-Mu ini. Engkau pakaikan dia Tuhan, urapi dia lebih lagi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan dia sampaikan betul-betul hidup sesuai dengan situasi yang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah doa pengerja pada hari ini, kami percaya Engkau tetap menemani kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Di atas itu semua ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kita berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Kami undang, mari kita semua bangkit berdiri. Ya, walaupun saat ini kita masih tetap beribadah secara online, tapi tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk mengagungkan Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita percaya kita adalah orang-orang yang senantiasa menerima janji Allah. Saat
ruang Maha Kudusnya Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, karena Dialah Allah yang tiada taranya, Allah yang sungguh menakjubkan dalam hidup kita. Dengan hati yang menyembah, kita naikkan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan
kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kelayakan yang Tuhan izinkan bagi kami, sehingga kami dapat memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama dengan sahabat doa kami berkumpul untuk melakukan ibadah seperti biasa kami lakukan, tapi kami tidak hilang sukacita kami, karena walaupun kami beribadah lewat online ya Bapa, tapi kami merasakan lawatan dan jamaah Tuhan selalu ada bagi kami. Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pengagungan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, karena semua ini kami persembahkan di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari semua kita yang diurapi Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau begitu baik Tuhan, memberkati kami. Kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Bapa, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, tapi terlebih dahulu kami memohon, suci kuduskan mulut, bibir, hati, pikiran kami, agar setiap doa-doa kami berkenan di hadapan. Bapa, kami berdoa bagi pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai provinsi. Engkau berkati mereka, roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka Tuhan. Berkati gubernur kami, berikan anugerah-Mu Bapa, berikan dia anugerah untuk berhikmat Tuhan, untuk penyelesaian COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh bersinergi, boleh berunity untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lebih memperhatikan tim-tim medis kami Bapa, sehingga pemimpin kami, pemerintahan kami boleh melengkapi setiap keperluan-keperluan Bapa, perlengkapan tim medis kami, sehingga tim medis kami aman dalam perlindungan. Begitu juga obat-obatan yang dibutuhkan Bapa, biarlah Tuhan Kau yang ambil alih dalam pemimpin kami, sehingga dia boleh Tuhan melengkapi kebutuhan-kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan untuk perlengkapan kesembuhan penyakit-penyakit yang menyebar pada saat ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi tim medis yang telah gugur di dalam perawatan pasien-pasien virus corona Bapa. Engkau yang memberkati mereka, Engkau juga yang memberikan penghiburan bagi keluarga mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka tidak larut dalam kesedihan Bapa, tapi mereka melihat rancangan-Mu yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap Bapa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau yang menghibur mereka, sukacita demi sejahtera menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada masa pandemi ini juga kami terus melangkah melayani. Urapi kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, jamah setiap pribadi-pribadi kami Tuhan, supaya roh kami kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam pergumulan kami percaya Engkaulah kekuatan dan benteng kami. Roh Kudus mengurapi kami saat ini. Kami siap melayani Tuhan. Ini doa kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan sering sekali memakai orang yang lemah untuk menyatakan kuasa-Nya yang lebih besar. Memang tema kita hari ini, yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah. Mari kita membuka 1 Korintus 1 ayat 27
sampai 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sampai di sini. Ya, menarik sekali saudara. Ketika saya renungkan firman ini, bahwa ternyata bodoh bagi dunia tapi berharga di mata Tuhan. Barangkali saya tidak layak, saudara tidak layak melihat latar belakang kehidupan kita atau melihat karakter kita untuk menyampaikan Injil kebenaran Allah. Sebenarnya ini kita tidak layak. Kita tidak memiliki apa-apa kecuali karena anugerah Tuhan, kecuali karena kita dilayakkan, maka kita berarti bagi Tuhan. Ya, memang benar bahwa nilai hidup manusia itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak detailnya, oleh seberapa luas tanahnya, atau depositonya yang banyak sekali di bank, atau dia terkenal. Tetapi ketika kita berarti bagi orang lain, ketika kita memberi makna bagi orang lain, sebenarnya disitulah nilai hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keterbatasan kita, kekurangan kita, Tuhan mau tambah-tambahkan, Tuhan mau pakai kita. Sebenarnya ini kesempatan dan inilah upah yang paling besar, karena kita dipakai oleh Tuhan. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Ya, kalau saya ditanya, kita hidup ini untuk melayani, karena kita memang sudah dihidupkan kembali. Jadi hidup kita harus berarti, berguna, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak menjadi berkat, maka sehelai kertas putih ini jauh berharga daripada diri kita. Makanya mari kita renungkan, apakah kita sudah berharga bagi Tuhan? Apakah kita sudah berarti bagi orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memakai semua orang di dalam pelayanan, dan kita berkenan di hadapannya. Tadi saya katakan, apa yang bodoh bagi dunia ternyata dipakai oleh Allah di dalam rencana yang lebih besar daripada yang dipikirkan orang lain tentang diri kita. Hebat sekali. Jadi kalau saya lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, untuk menyatakan kuasa Allah yang luar biasa, spektakuler, dipakai Tuhan orang-orang sederhana sekali. Orang-orang dari desa. Misalnya penggembala ternak dari desa Tekoa yang tidak terkenal, misalnya Amos. Atau Simon Petrus penjala ikan yang sangat terbatas tentang ilmu strategi, atau tentang ilmu teologi, tetapi Tuhan katakan, engkau menjadikan menjadi penjala manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus berani pergi dan melayani. Dan di dalam 1 Korintus ini, bahwa ketika Paulus juga dipakai Tuhan dari pembunuh, dari rancangannya selalu menghancurkan orang-orang Kristen, ternyata dia ditangkap Tuhan dan ada pengalamannya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya, sangat berbeda dengan pola pikir dan pola pandang dunia ini. Asal kita memiliki kasih, karena kasih akan membuat kita melayani dengan inisiatif, dengan kreatif, dan kasih itu membuat pelayanan kita penuh bertanggung jawab. Dalam situasi COVID ini juga kita bertanggung jawab melayani orang-orang yang selama ini datang ke Sola Gracia. Kita melayani lewat internet, kita melayani lewat live streaming, dan tidak terbatas, bisa menembus semua rumah-rumah, tempat-tempat. Ini luar biasa. Jadi Tuhan itu sudah persiapkan dalam krisis COVID-19 ini juga pelayanan kita tidak berhenti. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah terbatas ruang, gerak, dan waktu. Jadi menjadi pertanyaan bagi pengerja, apakah pelayanan kita itu berdampak bagi orang lain? Ya, saya masih ingat apa pendapat seorang teolog. Jangan biarkan orang yang pernah bertemu Anda tidak lebih baik dan tidak lebih bersukacita. Orang yang kita bertemu, orang yang kita layani harus lebih baik, harus lebih bersukacita, harus sanggup mengambil keputusan dan keluar dari pergumulannya, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah pelayanan yang berdampak. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ya, saudara, tuaian begitu banyak. Ibaratnya padi yang sudah menguning itu harus kita tuai. Tapi pekerja sangat kurang sekali. Pekerja banyak yang diam, pekerja banyak yang pasif. Marilah kita bangkit. Tuaian itu begitu lebar, begitu luas dunia ini. Ya, sering kita nyanyikan, ya seperti nyanyian Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, memperluas daerah pelayananku. Dan daerah pelayanan sudah diberikan Tuhan. Apakah kita diam? Apakah kita pasif? Apakah kita stagnan? Nah, harus dimulai dengan doa dan tindakan kita. Saudara, walaupun manusia memiliki kemampuan terbatas, pikiran dan kekuatan dan hikmat atau pengetahuan yang terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas dalam diri Anda ketika Anda dipakai menjadi alatnya yang luar biasa. Allah yang besar memiliki rencana yang besar. Allah yang besar itu memiliki rencananya yang ajaib, yang mau memakai manusia yang bodoh, yang lemah, dan yang terbatas untuk mengerjakan kehendak dan rencananya yang besar bagi dunia. Dan saudara dipakai, pekerja-pekerja dipakai, kita semua dipakai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan diam. Nah, dasar pelayanan kita sebenarnya adalah pelayanan kita itu harus memiliki karakter. Ya, karakter dan karunia berjalan bersama-sama. Mungkin karunia tidak akan lama. Ya, karunia bernubuat, penglihatan itu tidak akan lama. Tetapi karakter pelayanan kita itu akan tetap selama-lamanya. Jadi pertama harus kita miliki motivasi pelayanan dalam kasih kepada sesama. Lalu indikator atau ukuran keberhasilan kita, kesuksesan pelayanan kita ketika kita berani berkorban.
Seperti Tuhan Yesus berani berkorban, maka dia katakan sudah selesai. Kalau saudara tidak mau berkorban, mustahil kita itu bisa melihat keberhasilan kita. Lalu otoritas pelayanan adalah penundukan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dan iblis akan lari daripadamu. Jadi pertama kita tunduk. Kata tunduk ini terjimpuh bahasa Karo, menyembah dalam bahasa Indonesia, mersinggang dalam bahasa Batak, atau kita itu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sembah Dia dulu. Dalam pelayanan kita juga utamakan dulu penyembahan kepada Allah, maka iblis itu lari daripada kita. Dan tujuan pelayanan kita harus dimurnikan untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita. Bukan supaya saya terkenal, enggak, tapi memuliakan Allah, ya. Nah, harus Gloria Dei, ya, praise the Lord, ya, harus memuliakan Allah. Alat-alat pelayanan kita itu jangan pernah lupakan. Ada firman Tuhan, firman yang kuat, ya. Ada doa, ya. Doa kita itu harus kuat. Ada doa kuasa, doa penyembahan, doa pujian, ya. Firman itu sering saya katakan sebagai pedang roh. Kalau nggak ada pedang roh itu tidak akan tajam pelayanan kita, saudara. Jadi firman itulah membuat pedang roh kita itu menjadi kuat, ya. Doa membuat kita menang, membuat kita lebih daripada pemenang. Jadi kalau pelayan tidak lagi berdoa, ini dipertanyakan. Dan pujian merobohkan tembok persoalan, tembok iblis, tembok ketinggian hati. Buatlah pujian. Allah itu bertakhta di atas pujian. Sehingga saya bertanya, tadi waktu pujian kamu menangis? Saya bilang, iya Pak Pendeta, saya itu hati saya hancur sekali ketika saya bernyanyi. Ada urapan Tuhan turun atas saya dan meruntuhkan ketinggian hati saya, meruntuhkan ego saya. Nah, pujian itu hebat sekali. Pujian meruntuhkan juga tembok-tembok penjara Paulus dan Silas. Lalu kehormatan dalam pelayanan adalah bertumbuh di dalam kekudusan. Bertumbuh, jemaat itu bertumbuh, yang kita layani itu bertumbuh. Saudara, dia berubah. Kuasa dalam pelayanan itu andalkan kuasa Roh Kudus, ya. Saya suka menyanyikan lagu itu, ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, ya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Hebat sekali kita jadi kuat, saudara. Dan teladan pelayanan kita tidak manusia, tapi teladan kita adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang tidak ada tawar hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan. Dialah menjadi teladan kita. Jadi mari masa COVID ini tetap kita melayani, mulai dengan doa, mulai tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena yang bodoh bagi dunia ternyata dipilih oleh Allah. Bodoh bagi dunia berharga di mata. Kami bersyukur karena untuk menyatakan kuasa Tuhan yang lebih besar, Tuhan memakai orang-orang sederhana, orang-orang dari desa, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan memakainya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah
untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Berkati kami, supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Urapi pelayanan kami lebih luar biasa lagi, supaya kami sungguh-sungguh melayani dengan kekuatan Roh Kudus dan kasih sebagai motivasi di dalam pelayanan kami, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Berkati kami semua, urapi kami. Walau hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap memproses kami, karena firman itu seperti mata yang pedang bermata dua, menembus setiap relung-relung hati kami. Terima kasih Bapa, urapi dan teguhkan kami. Ini doa kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai teladan pelayanan kami yang luar biasa. Haleluya. Amin. Sahabat doaku, marilah kita bersama-sama memohon urapan dari Tuhan untuk dapat kita pakai 1 minggu ke depan dalam pelayanan kita. Kita sebagai penopang doa bagi bangsa dan negara kita, bagi pelayanan kita, bagi gereja kita, dan bagi keluarga kita. Mari kita oleskan minyak di kepala kita. Tuhan, urapi pikiran kami, supaya pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Tuhan, urapi kedua telinga kami, supaya kami peka mendengar suara kebenaran Tuhan, sehingga kami dapat membedakan suara dunia ini dan suara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Tuhan, urapi kedua mata kami, supaya kami tetap fokus melihat dan memandang kemuliaan Tuhan. Dan kami melihat begitu banyak tuaian yang siap dituai, dibawa kepada Tuhan, sehingga mereka mengaku dengan mulut lidah bibir mereka bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Tuhan, urapi hidung kami, supaya kami bisa membedakan roh dunia ini dan roh yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di mulut lidah bibir kita. Tuhan, urapi mulut lidah bibir kami, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir kami adalah perkataan-perkataan berkat. Segala perkataan-perkataan kutuk kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kami senantiasa menyampaikan shalom, damai sejahtera kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tengkuk kita. Tuhan, urapi mata kecil kami, supaya memori-memori yang ada di pikiran kami adalah memori yang indah bersekutuan kami dengan Tuhan. Segala memori-memori yang tidak baik, yang selama ini mengintimidasi kami, semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Tuhan, urapi kedua tangan kami, supaya kami senantiasa siap untuk melayani setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Kami setia senantiasa melayani untuk orang-orang yang membutuhkan topangan. Kami siap senantiasa, karena kami tahu Tuhan yang akan memakai kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Tuhan, urapi hati kami, supaya hati kami seperti hati-Mu Yesus Kristus, yang penuh dengan belas kasihan, yang senantiasa berempati kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Urapi pusar kami Tuhan, supaya segala kutuk-kutuk nenek moyang kami, kutuk-kutuk dari leluhur kami, semuanya diputuskan di dalam nama Yesus. Kutuk akan diubahkan menjadi berkat. Tidak ada kutuk yang mengikat kami, begitu juga kepada keturunan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Tuhan, urapi kedua kaki kami, supaya di dalam setiap kami melangkah untuk mengabarkan kabar kebenaran firman, kami senantiasa siap untuk diutus kemana Tuhan utus kami, untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah kami siap Tuhan utus, supaya kebenaran firman Tuhan itu benar-benar sampai kepada siapa yang Tuhan pilih untuk disampaikan. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari kita oleskan minyak di tumit kita. Tuhan, urapi tumit kami. Di dalam setiap kami melayani, banyak kuasa-kuasa roh-roh jahat
yang ingin mengintimidasi kami. Pada saat ini semuanya roh-roh jahat, apapun itu yang mengintimidasi kami, kami kebaskan di dalam nama Yesus. Tidak ada serangan balik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima urapan dari Tuhan. Dari ubun-ubun kepala sampai ke ujung kaki kami sudah diurapi. Terima kasih Bapa yang di surga, kami siap untuk menjadi penopang, pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, dan roh-roh yang jahat di udara. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima ketujuh roh Allah. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Allah ada padaku. Oleh sebab itu, aku percaya Yesus akan mengurapi aku, dan aku akan menyerukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kami lakukan perkara besar. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Kami mau memuji, mengagungkan, serta bersorak-sorai sambil menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan di mana acara kebaktian kami pada hari ini, kebaktian doa pengerja telah berakhir. Bapak, terima kasih Bapak, kami rasakan tetap kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami. Bapak, walaupun kami sudah berhenti, selesai di dalam acara kami, firman Tuhan tetap menyala di dalam hati kami. Bapak, berkati kami Tuhan, sehingga pada acara-acara kami nantinya, kiranya kami dapat bertemu satu dengan yang lainnya. Bapak, tutup bungkus kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, sehingga kami betul-betul aman di dalam perlindungan Tuhan, dan pertemukan kami kembali Tuhan dengan keluarga kami, agar kami dapat merasakan tetap kasih Tuhan. Bapak, sebentar Tuhan kami akhiri semua kebaktian kami ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.